Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari Canva lovers semua, Canva mania. Nah, hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi saya. Gembira sekali dapat surat cinta dari Canva. Ini saya kasih nama surat cinta dari Canva ya. Dimana Canva sudah merilis walaupun masih versi beta ya, yang namanya Canva Doc. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu Canva lovers semua melihat tampilan di beranda saya, ini ada satu yang namanya doc, papan tulis presentasi. Ini saya buat yang berbahasa Indonesia ya. Nah, ini mungkin tidak dijumpai untuk saat ini di semua beranda Bapak Ibu Canva lovers semua ya. Mungkin alhamdulillah kalau ya ada yang sudah dapat ya. Nah, sekarang apa isi surat cintanya gitu ya? Yaitu beberapa fitur-fitur baru yang ada di Canva Doc yang bisa kita nikmati gitu ya. Nah, diantaranya di sini ada yang namanya Magic Write, kemudian ada untuk memasukkan desain ke dalam dokumen, kemudian ada menyematkan ke Canva desain ya, kemudian bagaimana menyematkan atau menambahkan emoji dan bagaimana berkolaborasi. Baik, Canva lovers semua, kita akan lihat bahwa ini Canva Doc yang kita nantikan selama ini. Kalau kita klik ya, nah, ini menu di bawahnya, ini ada dokumen ya, kemudian dokumen menjadi slide ya, kemudian juga di bawahnya ada template-template ya. Kalau kita lihat template-nya lumayan banyak. Nah, template-nya itu ada beberapa gitu ya. Nah, sambil menunggu kita buka juga surat cinta dari Canva tadi, dimana kita nanti akan coba apakah fitur-fitur yang dibuat bekerja di Canva kita gitu. Apakah semua sudah bisa dilakukan di Canva yang kita miliki. Canva lovers semua, di sini sudah muncul ya beberapa template yang bisa langsung kita gunakan gitu. Kalau bisa kita mau pakai, ini tinggal kita klik ya. Nah, setelah kita mengklik template ini ya, maka kita bisa gunakan gitu ya. Nah, ini kalau kita klik di salah satunya, misalnya di sini, nah ini tidak asing bagi kita ya. Kayaknya familiar sekali. Apa yang berbeda? Nah, mungkin diantaranya di sini ya. Begitu ada tanda tambah, kita klik, nah ada seperti ini ya. Nah, ini kalau kita mau pakai template ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita membuat dari project yang kosong ya, buat dokumen kosong ya, sama saja tampilannya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini ada untuk pemilihan huruf ya, kemudian ini untuk modifikasi huruf, baik itu ditebalkan, dimiringkan ataupun diberi garis bawah ya. Nah, sekarang kita coba untuk ceritanya membuat sebuah judul ya, membuat media pembelajaran interaktif misalnya dengan Canva, bolehlah dengan Canva. Nah, ini bisa kita buat menjadi judul gitu ya. Kita jadikan ini judul. Kemudian di bawahnya, nah
ini kita buat kalimatnya lah, misalnya nah ini sudah jadi ya. Kita ketik seperti ini, tapi hurufnya juga kan bisa kita ganti-ganti ya. Misalnya kita pilih huruf apa ya, bulat ya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa fungsi yang di sini? Nah, ini untuk pemerataan. Misalnya dia mau rata tengah, rata kanan, atau rata kiri ya. Nah, kemudian kalau ini untuk penomoran ya. Misalnya ini bulat ya, kalau diklik lagi jadi penomoran. Nah, kalau ini untuk centang ya. Jadi kita bisa pilih mau seperti ini. Nah, ini pilihan-pilihan ininya, bulatnya. Nah, tapi kalau ini pilihan bisa misalnya angka ya. Nah, kita ke sini dulu. Ya, angka pun ada, bisa angka bisa huruf ya. Misalnya ini kita ganti angka 1. Bisa jadi kalau diklik bisa A, kemudian I titik, 2 titik dan lain sebagainya. 1 dengan titik, kemudian A lagi dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa membuat kita seperti bekerja di dokumen sesungguhnya. Walaupun kalau saya lihat ya, misalnya ini kita mau selesai lah, taruhlah kita selesai. Begitu ya bisa kita mau unduh. Nah, ini yang saya aneh gitu ya. Di sini tidak didukung apa-apa. Maksudnya tidak mendukung untuk PDF, tidak mendukung untuk jadi Word dan lain sebagainya. Mungkin nanti ya. Sekarang baru dikenalkan dengan konsep yang namanya Canva Doc. Nah, tapi wajar juga sih. Mungkin kita sedang diusahakan untuk lebih familiar dengan dokumen berdesain gitu ya, dokumen dengan desain. Kan kalau seperti ini kita lihat di sini, ini banyak banget ininya ya, banyak banget keuntungannya yang tidak bisa didapatkan dengan dokumen biasa gitu. Contoh, kalau kita lihat di surat cinta ini ada yang Magic Write. Nah, tapi saya lihat Magic Write ini ketika diklik di sini dia tidak tampil ya. Nah, kalau saya lihat di yang dari Canva-nya ketika menunjukkan tampilan di sini ada namanya Magic Write gitu. Magic kalau di sini terjemahkan sakti. Dan ada gambar pensilnya gitu. Di sini tidak ada. Entah kenapa, mungkin untuk versi yang saya dapat baru seperti itu ya, dikasih untuk mencicip-cicip dulu aja gitu. Baik, kemudian ini kita lewat dulu yang ini. Yang sekarang ini bagaimana kita bisa memasukkan desain Canva ke dalam Canva. Nah, Canva dalam Canva mungkin nggak? Mungkin. Misalnya nih, di sini kita klik ya. Nah, kita mau membuat desain. Ini ada desain Canva di dalam Canva gitu. Nah, misalnya ini kita pilih apa ya, bolehlah ini. Nah, ininya kita ganti misalnya ya. Nah, sekarang taruhlah ini sudah jadi gitu ya. Nah, kita save. Maka si desain yang kita buat itu akan masuk ke Canva kita. Nah, seperti ini. Dia sudah masuk ke dalam dokumen kita. Nah, ini mau kita simpan di mana? Apakah mau kita simpan di atas? Oke, bisa. Misalnya di depan, ya, atau di bawah. Itu bisa kita atur gitu. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat yang subjudulnya gitu ya, kita buat misalnya ini subjudulnya apa, mengapa Canva misalnya. Mengapa
Canva. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, kita sekarang mau bikin isinya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke surat cintanya. Apalagi kelebihannya, embed your Canva design. Nah, dia bisa menyematkan ke sini ya. Misalnya kita mau tambahkan di bawahnya desain Canva yang lain. Nah, ini kita bisa sematkan gitu. Contohnya apa? Kita cari di beranda barangkali. Oh, ini ada ya. Nah, kemudian kita coba klik tautannya ya. Setelah tautan kita klik, kita masukkan ke, saya ulang dulu dari sini ya, karena di sini kita mau memasukkan desain Canva, kita sematkan di sini ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, dan desain kita sudah masuk ke Canva Doc ya. Nah, ini desainnya sudah masuk ke Canva ini. Jadi ini adalah desain presentasi. Nah, kalau kita klik 2 kali di sini, maka presentasi ini akan berjalan di dokumen kita. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita klik layaknya presentasi. Padahal ini ada di dalam doc gitu ya. Jadi ini desain dalam desain gitu. Kalau yang di atas tadi ini adalah desain heading misalnya ya, atau flyer apa macam-macam gitu ya. Nah, yang di sini ini desain presentasi. Dan masih banyak lagi mungkin ya yang bisa kita sematkan di sini. Misalnya dari YouTube ya, kita coba dari YouTube kita ambil misalnya ini. Jangan lupa kalau dari YouTube itu yang kita ambil adalah dari sini ya. Klik bagikan, kemudian salin di sini. Nah, setelah disalin, oke. Nah, kita matikan dulu. Nah, kemudian yang tadi YouTube tadi linknya kita masukkan. Nah, sudah masuk videonya ke ini menunggu muncul. Nah, sudah masuk di sini video yang kita ambil dari YouTube seperti itu. Nah, berarti ini sudah berjalan ya. Kalau kita lihat dari suratnya, mengembed atau menyematkan sudah bisa. Nah, kemudian apa lagi nih? Oh, menambahkan emoji. Nah, menambahkan emoji bisa. Nah, hanya kalau pakai ini kayaknya belum bisa. Nah, kita coba. Nah, untuk memunculkan ini ya, memunculkan menu itu bisa pakai slice ya, garis miring. Nah, atau kita pakai, kalau saya di ini pakai Command E ya. Kalau misalnya di Windows mungkin Control E gitu. Nah, supaya muncul ini biar mudah. Tapi kalau misalnya tidak pun tinggal klik aja nih tanda tambah ya. Nah, sudah. Nah, ini kalau misalnya kita mau masuk membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, ini ada daftar berbutir, daftar periksa. Ini ada beberapa pilihan. Nah, itu mungkin ya kelebihan daripada si Canva Doc ini. Apalagi kelebihannya? Nah, ini yang cakep banget menurut saya, yaitu dia bisa mengkonversikan, mengubah menjadi slide. Nah, tapi ada sedikit pesan dari Canva bahwa ini masih dalam
penyempurnaan. Jadi kita masih berharap terus bahwa Canva akan menyempurnakan fitur-fiturnya ini. Nah, kemudian dokumen yang sudah kita buat tadi itu kita boleh milih gayanya seperti apa gitu. Tadi kan kita bikinnya di dokumen ya. Nah, maka sekarang akan jadi presentasi. Kita lihat. Nah, jadilah dokumen kita seperti ini ya. Yang tadi kita buatnya lewat doc ya. Canva doc. Nah, kemudian dikonversikan, maka dia langsung tampil menjadi seperti ini ya. Dan yang tadi video dan tautan yang lainnya itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita coba tampilkan. Nah, ketika ditampilkan ini seperti layaknya presentasi biasa ya. Nah, ini tampil halaman berikutnya, kita klik lagi. Ini kita tinggal tambah-tambahkan aja gambar atau apapun gitu. Nah, kemudian ini yang tadi kita buat gitu, ya. Nah, ini adalah video yang sudah kita masukkan ya. Ini juga tinggal klik, dia akan berjalan. Kita matikan. Yang presentasinya juga kalau nggak salah ada ya tadi, yang desain dalam desain itu bisa kita lihat. Nah, ini desain dalam desain, ini ada presentasi di dalam presentasi gitu ya. Kalau saya klik dia ke halaman berikutnya gitu ya. Ini adalah presentasi yang dibuat secara otomatis oleh Canva. Sekarang kita tutup ininya, presentasinya. Dia sudah tersimpan sebetulnya ya, sudah langsung tersimpan. Ya, baik. Itulah tadi beberapa keunggulan dari Canva Doc gitu. Nah, satu lagi, setelah kita membuat dari template, kemudian membuat dari blank dokumen, nah kita bisa juga mengimport dari luar gitu. Bagaimana caranya? Ini kebetulan saya membuat di aplikasi yang lain ya, di Microsoft Word. Nah, saya membuat di Microsoft Word, kemudian saya akan coba masukkan ke sini. Bisa dari file, ini cara saya ya. Sebenarnya bisa juga dari yang lain. Nah, misalnya dari sini ya. Nah, ini langsung saya masukkan ke sini, tarik. Nah, diunggah. Dia langsung muncul nanti di project begitu. Nah, jadi nanti ketika ini sudah ada di sini. Saya sekarang akan coba misalnya ya di beranda, kita lihat di project gitu. Misalnya kita ngambilnya dari ini kan ya, dari Microsoft Word tadi ya. Nah, kemudian kita masukkan ke project ini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik ya. Nah, begitu kita klik yang di project tadi, maka ini kita membuka ini nih, membuka project yang dokumen tadi, gitu, ya. Nah, ini yang dari dikonversi dari Microsoft Word, jadinya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita tambah-tambahi lagi kayak tadi, misalnya ditambahi video dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang dari Microsoft Word tadi bisa nggak dikonversikan jadi presentasi? Kita coba. Nah, muncul lagi seperti ini. Nah,
kita harus maklum ya bahwa Canva masih menyempurnakan Canva Doc ini. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, sudah ya dirubah oleh Canva ya. Kita bisa pilih, misalnya mau pilih jadi yang warna kuning ya, seperti ini ya, atau mau diganti dengan yang lain bebas ya. Nah, ini jadi presentasi seperti ini, tinggal buat presentasi udah selesai ya. Dari Microsoft Word kita langsung masukkan ke sini, dia langsung jadi presentasi seperti ini. Sangat memudahkan kita di dalam membuat desain presentasi. Ya, mudah-mudahan mungkin itu saja yang bisa saya lihat ya dari Canva Doc. Ya, sebetulnya mungkin masih banyak. Silakan teman-teman Canva lover semua, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang punya pengalaman juga, silakan berbagi di kolom komen. Kita akan menikmati fitur baru dari Canva, yaitu Canva Doc. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.